Apel pagi di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM hari Selasa 2 Januari 2024 dimulai. Bertindak sebagai pembina apel, Iwan Kurniawan, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komandan Apel, Putranto, Kepala Subbagian Ketarunaan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, MC, Dayanti Nastiti, Pembina Politeknik Imigrasi, Dirijen, Rizka Amalia, Pelaksana di Sekretariat BPSDM Hukum dan HAM, Pembaca Doa, Adam Miftahul, Analis Kepegawaian di Sekretariat BPSDM Hukum dan HAM. Persiapan barisan. Pemimpin apel memasuki tempat apel. Komando, saya Milali, Komandan Kotor, samping kanan pasukan. Jangan. Dun. Istirahat. Ditembak. Round. Pembina apel memasuki tempat apel. Siap. Round. Penghormatan barisan. Kepada pembina apel, hormat. Round. Tegak. Round. Laporan pemimpin apel. Lapor apel pagi di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM Selasa 2 Januari 2024. Siap dimulai. Lanjutkan. Lanjutkan. Amanat oleh pembina apel. Pasukan diistirahatkan. Pasukan diistirahatkan. Untuk amanat istirahat ditembak. Round. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan tinggi Pratama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, hari ini hadir lengkap Pak Ses, para kapus, ya. Dan tentu saja yang saya hormati para pejabat fungsional utama, asesor ahli utama, Widya Iswara Utama, Bapak Ibu para pejabat administrasi, pejabat fungsional, dan seluruh peserta apel yang berbahagia. Tentu yang pertama adalah mari kita panjatkan bersyukur kepada Subhanahu Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini di awal tahun 2024 kita diberikan kesehatan, keluangan waktu sehingga bisa hadir melaksanakan tugas yang pertama di hari pertama, hari kerja pertama di tahun 2024 yang kita awali dengan apel pagi.
Bapak Ibu sekalian, ketika saya melihat tadi peserta upacara hari ini, peserta apel maksud saya tanya, kenapa banyak? Biasanya hanya ada di sudut sana. Jadi rupanya yang di Tangerang juga hadir mengikuti apel pagi pertama di tahun 2024. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di Politeknik di Tangerang. Hari ini saya akan menyampaikan hal-hal yang ringan saja, karena apa yang sudah kita lakukan di tahun 2023 saya kira kita semua sudah tahu. Karena apa? Karena kita semua berkontribusi terhadap capaian itu, ya. Walaupun mungkin tidak bisa dikatakan istimewa, setidaknya apa yang kita capai di tahun 2023 boleh untuk kita jadikan catatan keberhasilan, ya. Meskipun setiap kali kalau kita mau melakukan perbaikan, maka terhadap capaian selalu kita akan lakukan evaluasi, dan hasil evaluasi selalu saja menunjukkan beberapa hal yang harus kita tingkatkan, harus kita perbaiki di tahun-tahun berikutnya. Nah, apa yang sudah kita kerjakan di tahun 2023, capaiannya itu mari kita evaluasi dan mari kita perbaiki di tahun 2024 ini untuk kinerja Kementerian Hukum dan HAM yang lebih baik. Dan catatan untuk resolusi tahun 2024 adalah di samping meningkat juga berdampak. Berdampak itu berarti kita sudah tidak bicara lagi di area atau pada aspek output, tetapi harus sampai kepada manfaat dan keuntungan yang diperoleh. Nah, kira-kira seperti itu apa yang harus kita lakukan di 2024 ini. Bapak Ibu sekalian, buat saya yang sudah hampir 60 tahun merayakan tahun baru itu paling tidak di usia sekolah menengah pertama, ya. Udah mulai kumpul-kumpul sama teman-teman, bahasanya ngerayain malam tahun baru. Nah, saya kira tidak beda dengan yang dialami oleh Bapak Ibu juga. Tahun baru kemarin itu bukan tahun baru yang pertama. Kalau ukurannya sama dengan saya ketika kita tamat SMP atau di usia SMP, itu sudah paling tidak 20 tahun yang lalu. Dan setiap kali kita mulai tahu tahun baru itu ikut-ikutan, oh, tahun baru itu harus ada resolusi. Resolusi itu bukan revolusi, resolusi itu bukan evolusi. Ya. Kalau kita cari definisi secara umum, resolusi itu adalah komitmen yang wujudnya adalah tuntutan atau cita-cita. Itu resolusi. Dan setiap kita pasti punya resolusi untuk tahun 2024. Punya banyak cita-cita, baik untuk keluarga, apa yang diharapkan bisa dicapai oleh putra-putri, apa yang bisa di tahun ini mengisi rumah kita. Tetapi yang terpenting dalam konteks Bapak Ibu sebagai ASN di Kementerian Hukum dan HAM, apa resolusi Bapak Ibu terhadap kinerja Kementerian Hukum dan HAM di tahun 2024 ini? Sudahkah kita mengevaluasi resolusi tahun 2023 yang lalu yang sudah kita tetapkan? Apakah ada capaiannya?
Apakah yang jomblo-jomblo yang bercita-cita tahun kemarin meninggalkan masa jomblonya sudah tercapai? Apakah yang kemarin ingin mengganti roda 2-nya dengan roda 4 sudah tercapai? Apakah yang ingin mendandani sedikit bagian rumahnya juga tercapai? Sebelum kita bicara tentang sedikit resolusi yang kita buat, atau ada bagian dari resolusi yang kita buat untuk organisasi ini dalam kapasitas kita sebagai aparatur sipil negara. Cek. Apakah sudah resolusi yang kita tetapkan untuk berkontribusi terhadap BPSDM ini terwujud? Atau jangan-jangan kita tidak pernah membuat resolusi untuk organisasi ini, sehingga kita tidak bisa mengukur apakah ada kemajuan yang saya peroleh atau tidak, baik secara pribadi maupun kinerja organisasi. Secara pribadi, apa yang sudah saya peroleh di tahun 2023 ini? Kalau saya meresolusikan untuk mengikuti sebuah pelatihan misalnya, apakah itu sudah terwujud? Apakah sudah tercapai? Lalu apa yang saya resolusikan untuk berkontribusi terhadap unit, subunit organisasi saya sudah tercapai? Dari pencapaian organisasi yang secara keseluruhan bisa diraih. Ambil contoh misalnya pelaksanaan anggaran realisasi 95,85 kalau tidak salah di penghujung hari kerja tahun 2023 kemarin. Masih ada kemungkinan untuk meningkat prosentasenya sekitar 1% dari masih ada, karena memang aturan regulasinya harus demikian, masih tersimpan pertanggungjawabannya di kas. Ya. Apakah pemahaman kita sampai ke sana? Apakah kita hanya bekerja mengikuti ritme, mengikuti rutinitas, jam 4 atau setengah 5 bangun, siap-siap mengerjakan pekerjaan rumah, berangkat ke kantor, apel pagi, bekerja kalau ada perintah? Apakah seperti itu potret kita? Dan apakah kita mau terus-menerus seperti itu? Apakah kita tidak punya resolusi untuk melakukan perubahan itu? Dan secara teori, Bapak Ibu, yang dikatakan resolusi yang sekarang sudah menjadi bahan candaan, seolah-olah sudah mulai kehilangan makna, karena orang lebih banyak menyebut itu dalam konteks bersenda gurau, tidak dalam konteks sebagai sesuatu yang punya makna. Kalau resolusi itu adalah cita-cita, kalau resolusi itu adalah tuntutan, kalau resolusi itu adalah sesuatu yang kita harus buktikan di penghujung rentang waktu yang ada, maka resolusi itu hakikatnya adalah sebuah perencanaan. Perencanaan itu punya kaidah, dan salah satunya perencanaan itu adalah memiliki prinsip dapat diwujudkan. Kalau kita menetapkan resolusi tidak
punya pendekatan dapat diwujudkan atau realistis, itu namanya wacana, itu namanya mimpi. Tapi kalau resolusi, maka dia harus mengikuti kaidah-kaidah perencanaan. Nah, terhadap resolusi yang sudah Bapak Ibu ucapkan dalam doa kemarin, cek apakah itu mimpi ataukah itu cita-cita ataukah itu sebuah rencana. Jangan terjebak pada rutinitas, itu buruk, itu menghambat, itu menina bobokkan. Ingat itu. Kalau kita hanya melakukan pekerjaan seperti apa yang kita lakukan di tahun lalu, maka hasilnya pun tidak akan pernah berbeda dari sepanjang raihan yang kita capai. Percayalah itu. Kalau tidak terjadi perubahan apapun pada diri kita pada tahun ini, berarti ketika kita menetapkan resolusi, menetapkan rencana kerja, menetapkan apapun untuk sesuatu yang lebih baik di tahun lalu, itu tidak pernah kita ingat, tidak pernah kita evaluasi, dan ternyata kita tidak sungguh-sungguh terhadap resolusi itu. Mengikuti gaya, mengikuti tren, terjebak pada hal-hal yang tidak bermakna. Maka tahun ini, di awal tahun ini, di kesempatan kita bisa bertemu mengawali hari kerja di tahun baru ini, mari kita periksa lagi. Instrumen kinerja sekarang bukan rahasia, siapapun boleh tahu. Seperti apa sih daftar isian pelaksanaan anggaran kita tahun 2024 ini? Cek, diskusikan bersama-sama bagaimana cara mewujudkan ini. Sampai dengan hari kerja di 2023, saya tidak pernah melihat seperti apa kalender kita yang kita susun untuk tahun 2024. Rencana kerja kita seperti apa yang akan kita lakukan di 2024. Saya kira ini PR kita pertama di minggu ini. Di minggu ini. Lakukan itu. Kalau kita ingin tahun yang akan datang lebih baik dari tahun sebelumnya, tinggalkan itu. Evaluasi dan jangan ulangi untuk hal-hal yang menghambat kita. Ingat, jangan ulangi untuk hal-hal yang menghambat kita, menghambat kemajuan diri, menghambat karir, menghambat kinerja, tidak optimal hasil kinerja. SDM ini merupakan faktor yang sangat penting dalam organisasi. Jadi di pundak kita, di hati dan pikiran kita, organisasi ini harus ada, harus selalu ada. Bahkan merencanakan apa yang akan kita lakukan di tahun 2024 ini, saya berharap kita mulai memikirkan organisasi. Saya ingin memberi satu contoh saja, seperti apa wujud empati kita terhadap kebutuhan organisasi di akhir tahun. Saya punya keyakinan sebagian besar Bapak Ibu sudah merencanakan liburannya di tahun 2024. Merencanakan kapan saya akan mengambil cuti di 2024. Itu sudah mulai jadi agenda sekarang.
dihitung hari besar agama, ya, ada lebaran, ada lebaran, ada Waisak, ada Natal dan lain sebagainya. Cuti itu selalu dihubungkan dengan itu. Terutama di akhir tahun. Ada libur Natal dan ada libur tahun baru. Cutinya dilihat. Oh, kalau Natalnya tanggal 25, hari kerja berakhir tanggal sekian, saya paling tidak 3 hari menjelang libur itu sudah cuti. Demikian juga tahun baru. Padahal kebutuhan SDM, kebutuhan terhadap SDM di tahun anggaran itu sangat luar biasa. Tapi kita semua sibuk cuti dengan agenda masing-masing, sehingga kita mengabaikan kebutuhan organisasi. Cuti adalah hak, betul. Cuti harus dituntut, benar. Tapi apakah organisasi juga tidak punya hak terhadap Bapak Ibu, terhadap kita semua? Organisasi yang memberi kita nafkah, meskipun hakikatnya dari sana. Organisasi. Lalu kita sering mengabaikan hak organisasi terhadap diri kita. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan di awal kita melaksanakan tugas pekerjaan di tahun baru ini. Dan masih tepat kiranya saya mengucapkan selamat hari Natal bagi yang merayakan. Saya juga mengucapkan selamat tahun baru kepada kita semua, dengan harapan selalu saja ungkapan yang paling bijak adalah semoga tahun ini lebih baik dari tahun yang lalu. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan tersampaikan, dan mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Yo! Menyanyikan Mars Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yel-yel tata nilai pasti dan yel-yel BPSDM dipimpin oleh pembina apel. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita meneriakkan yel-yel,
saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berdoa terlebih dahulu agar tugas pekerjaan yang akan kita laksanakan di tahun 2024 ini selalu mendapat tuntunan, mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Salam pembaruan. Kami masih. Salam pembaruan. Kami masih. Salam pembaruan. Kami masih. BPSDM. Adaptif. Belajar. Langkah. BPSDM. Adaptif. Belajar. Langkah. BPSDM. Adaptif. Belajar. Langkah. Terima kasih. Laporan pemimpin apel. Apel pagi telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan barisan. Kepada pembina apel. Hormat! Kau! Tegak! Kau! Pembina apel meninggalkan tempat apel. Apel pagi telah selesai. Laporan selesai. Bubarkan. Apel pagi selesai. Pemimpin apel dapat membubarkan barisan. Apel pagi selesai tanpa penghormatan. Bubar, jalan.